Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrit. Baik, kali ini kita akan membahas materi yang agak sedikit rumit ya teman-teman, berkaitan dengan enterprise arsitektur gitu ya. Jadi aku akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi enterprise arsitektur itu adalah pendekatan menyeluruh teman-teman ya dalam merencanakan dan mengelola struktur organisasi, proses bisnis, sistem teknologi informasi, dan sumber daya lainnya. Enterprise arsitektur yang baik mampu menyeimbangkan daya guna arsitektur teknologi informasi dan inovasi bisnis perusahaan rekan-rekan sekalian gitu. Nah, kalau yang aku tangkap jadi untuk enterprise arsitektur ini tuh adalah semacam resepnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu perusahaan, pasti kita harus mendefinisikan dari segi struktur organisasinya gitu ya, proses bisnisnya, sistem teknologi informasinya kita mau menggunakan apa, sumber daya lainnya itu mau kita gunakan apa. Jadi ini merupakan bagian paling general gitu ya teman-teman dari sebuah enterprise gitu teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah perusahaan, pasti kita punya cetak birunya gitu teman-teman. Ketika kita pengen membuat rumah, pasti akan ada desainnya. Nah, desainnya itu kita sebut sebagai enterprise arsitektur. Seperti itu teman-teman ya. Di sini ada beberapa tujuan, mungkin nanti teman-teman silakan dibaca aja tujuan enterprise arsitektur gitu ya. Kemudian di sini ada manfaatnya. Manfaatnya adalah komunikasi dan koordinasi antara IT dan bisnis jadi bisa lebih terbuka, mengoptimalkan penggunaan aset IT, pengujian arsitektur IT perusahaan untuk tujuan jangka panjang jadi lebih mudah dan tepat, mendukung dan melakukan proses transformasi digital, menyediakan gambaran arsitektur IT. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Menyediakan gambaran arsitektur IT yang lebih sederhana sehingga karyawan atau anggota di luar IT bisa jadi lebih mudah paham terkait dengan sebetulnya apa yang kita kerjakan di perusahaan atau instansi kita gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada mengurangi biaya yang disebabkan duplikasi sistem dan proses. Jadi dari enterprise arsitektur ini sebisa mungkin kita mappingkan fungsi-fungsi apa yang harus ada di dalam suatu perusahaan. Jangan sampai ada dua divisi yang mengerjakan hal yang sama sehingga terjadi duplikasi teman-teman. Dan juga terjadi pemborosan sumber daya. Nah, itu yang biasanya dihindari oleh sebuah perusahaan. Singkatnya gini teman-teman, kalau kita ingin berbicara masalah arsitektur enterprise, itu sebetulnya adalah penggabungan antara ketiga buah komponen ini ya teman-teman ya. Jadi strategi, bisnis, dan juga teknologi. Ketika kita gabungkan, nah itulah jadinya merupakan arsitektur enterprise. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kita berbicara masalah arsitektur enterprise juga sebetulnya ini end to end ya teman-teman ya. Dari segi aspek teknologinya, dari segi aplikasinya, kemudian dari segi datanya, dari segi bisnisnya, itu kita mappingkan karena ini memang adalah cetak biru dari sebuah perusahaan atau desain daripada sebuah perusahaan sehingga kita memang harus melihatnya itu secara end to end ya dari awal hingga akhir gitu ya, dari ujung ke ujung gitu teman-teman ya. Baik kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kita akan membahas sedikit mengenai framework-nya ya. Framework dari arsitektur enterprise ada beberapa, nanti aku akan coba kasih lihat. Nah, ini merupakan framework Zahman ya teman-teman ya. Jadi di sini ada audience perspektif, ada classifications name gitu ya. Di sini kemudian ada models name, kemudian ada enterprise name gitu kan. Nah, ini merupakan jenis-jenis framework yang berhubungan dengan enterprise arsitektur. Dari sini kita sebetulnya harus melihat ya, melihat bahwa apakah kita itu memiliki inventory types gitu kan, memiliki inventory identification, proses ini gitu kan. Kemudian proses identification-nya bagaimana, distribution identification-nya itu bagaimana, ketika kita berbicara mengenai aspek bisnis, bagaimana proses definition-nya, ketika kita berbicara dari aspek arsitektur, itu kita melihat proses representation-nya seperti apa gitu. Jadi sangat banyak sekali karena memang kita itu merancang sebuah perusahaan gitu teman-teman ya. Yang pastinya untuk awal-awal ini adalah sangat sulit gitu ya untuk memappingkan semua hal ini gitu teman-teman ya. Nah ini bentuk lain mungkin ya, bentuk lain berkaitan dengan framework ya, framework yang kedua untuk yang arsitektur development method dari TOGAF seperti itu teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa
yang pertama kali harus kita lakukan dalam membuat cetak biru dari sebuah perusahaan itu ya kita harus coba mengkaji dulu gitu ya dari analisis kompetitor kah atau apa sih yang dibutuhkan di masyarakat gitu ya. Dari sini kemudian kita mulai masuk ke implementation and migration ya teman-teman. Ada arsitektur vision, ada bisnis arsitektur. Kemudian kita juga harus membuat semacam information system arsitekturnya, teknologi arsitekturnya, opportunities-nya kita lihat, solusinya apa sih yang bisa kita tawarkan gitu kan dari sebuah instansi atau perusahaan. Kemudian ada planning migration-nya, ada implementation governance-nya, dilihat dari segi aspek hukumnya gitu ya. Kemudian ada arsitektur change management-nya. Nah, ini harus kita lihat sehingga nanti dibungkus dalam satu bentuk yang dinamakan requirements management. Seperti itu teman-teman ya. Jadi akan sangat luas sekali ketika kita membicara masalah enterprise arsitektur, teman-teman. Nah, ini juga ada Zachman Framework ya, teman-teman. Jadi mungkin ini yang lebih jelas gitu ya. Kalau kita lihat dari segi vertikalnya ada scope, ada business model, ada system model, ada teknologi model, ada detailed representation gitu, ada functioning enterprise. Itu kita lihat dari segi vertikalnya. Untuk yang horizontalnya, kita lihat ada aspek datanya, ada aspek functionnya, ada aspek networknya gitu kan. Ada people-nya kita lihat, ada time-nya, ada motivation-nya, itu kita perlu untuk memappingkan. Kita ingin bergerak di mana gitu. Perusahaan kita ingin bergerak di mana, instansi kita ingin menyelesaikan apa, itu sebaiknya kita memang pahami terlebih dahulu gitu ya. Ketika kita berbicara masalah people, kita ingin lihat scope-nya, kita lihat di sini. List of organization important to the business gitu kan. Jadi kita harus bisa memappingkan organisasi-organisasi yang memang penting terhadap instansi kita gitu, yang berhubungan dengan instansi kita. Kita harus meliskan gitu. Misalkan piring kita adalah kementerian misalkan ya. Misalkan kita di dinas PUPR misalkan. Nah, berarti kan piring kita adalah Kementerian PUPR juga gitu teman-teman ya. Jadi kita perlu untuk memappingkan di awal kira-kira hubungan antara satu instansi dengan instansi lain itu seperti apa gitu teman-teman. Itu adalah salah satu contohnya aja ya teman-teman. Jadi karena Zachman Framework ini sangat luas, monggo nanti teman-teman coba dipelajari di Google gitu ya berkaitan dengan Zachman Framework ini. Syukur-syukur bisa paham gitu ya bagi satu bagian ini gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman. Jadi mungkin ini lebih ke pengantar aja ya teman-teman. Jadi ada guidance untuk teman-teman belajar dan juga teman-teman bisa paham gitu secara high level berkaitan dengan enterprise arsitektur itu seperti apa gitu teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah. Mohon bantuannya banget teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman biar aku bisa lebih semangat bikin konten dan juga bisa lebih cepat bikin kontennya gitu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, bentar lagi mungkin teman-teman akan melaksanakan SKB ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, jaga kesehatannya teman-teman. Tetap semangat teman-teman. Kalau misalkan masih ada waktu, teman-teman tetap aja belajar gitu ya. Sebisa mungkin, semampu teman-teman mungkin. Kalau perlu jangan hanya nonton di videoku saja gitu ya. Silakan cari video yang lain juga sehingga nanti teman-teman ketika menghadapi SKB itu bisa jauh lebih siap gitu teman-teman ya. Dan juga harapannya adalah tahun depan gitu ya. Tahun depan teman-teman bisa mendapatkan NIP. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.